Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Pajak Penerangan Jalan, yang beranggotakan saya sendiri, Ferenza Zurli Puspita dengan NIM 2020 DP 049, rekan saya Eka Kusno Kasanah dengan NIM 2020 DP 018, dan rekan saya lagi Eka Setio Yuwanita dengan NIM 2020 DP 041. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Yang ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang pajak penerangan jalan. Yang keempat, Keputusan Bupati atau Wali Kota yang mengatur tentang pajak penerangan jalan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan pada kabupaten atau kota yang dimaksud. Yang selanjutnya yaitu objek pajak penerangan jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kabupaten atau kota. Penggunaan tenaga listrik meliputi penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan PLN dan bukan PLN. Bukan objek pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu yang pertama, penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak penerangan jalan bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman pada keputusan Menteri Keuangan. Yang ketiga, penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. Yang keempat, penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan pemerintah daerah. Yang selanjutnya yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana, subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan atau pengguna tenaga listrik. Pengguna tenaga listrik umumnya merupakan pengguna tenaga listrik bukan PLN, yang terbagi menjadi dua, yaitu pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri dan bukan untuk industri. Pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh industri dan bisnis, sedangkan pengguna tenaga listrik bukan PLN bukan untuk industri merupakan penggunaan tenaga listrik oleh rumah tangga. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak penerangan jalan diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Untuk mengatur lebih lanjut tentang PJJ atau pajak penerangan jalan, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 30 April 2002 tentang pemungutan pajak penerangan jalan. Keputusan ini dikhususkan untuk pemungutan pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN, sedangkan pajak penerangan jalan atas pengguna tenaga listrik yang bersumber dari bukan PLN diserahkan sepenuhnya pada ketentuan dalam pemerintah daerah, kabupaten atau kota yang mengatur tentang pajak penerangan jalan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak penerangan jalan. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik atau NJTL.
Nilai jual tenaga listrik ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran. Nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kWh atau kilowatt hour yang ditetapkan dalam rekening listrik. Kedua, jika tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran. Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Harga satuan listrik ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN. Yang ketiga, khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30%. Kemudian, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan 1. Besarnya tagihan biaya penggunaan listrik biaya tenaga listrik. Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan yang pertama, besarnya tagihan biaya penggunaan listrik bila tenaga listriknya berasal dari PLN dan bukan PLN. Kedua, totalitas kapasitas tersedia penggunaan listrik dan harga satuan yang berlaku apabila tenaga listriknya berasal dari bukan PLN. Kemudian yang terakhir, dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN, harga satuan listrik ditetapkan sama dengan tarif dasar listrik atau TDL yang berlaku bagi PLN. Kemudian tarif pajak penerangan jalan. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Kemudian perhitungan pajak penerangan jalan. Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan pajak penerangan jalan adalah sesuai dengan rumus berikut, yaitu pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak, atau tarif pajak dikali nilai jual tenaga listrik. Selanjutnya, masa pajak, tahun pajak, saat terutang pajak, dan wilayah pengumpulan pajak penerangan jalan. Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Wali Kota. Tahun pajak yaitu jangka waktu yang lamanya 1 takwim kecuali wajib pajak penggunaan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Pajak yang terutang merupakan pajak penerangan jalan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota setempat. Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten atau kota setempat pengguna tenaga listrik. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota yang hanya terbatas atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang berasal dari PLN maupun bukan dari PLN, yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. Pendaftaran dan pendataan. Pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak dilaksanakan dengan 1. Memberikan formulir pendaftaran dan pendataan. 2. Setelah menerima dan mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap dan benar, serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dalam waktu yang ditentukan, wajib pajak harus mengembalikannya kepada petugas yang ditunjuk, yaitu petugas pajak di kantor dinas pendapatan daerah, kabupaten, atau kota setempat. 3. Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran yang telah dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWP. Setelah menerima dan mengisi formulir pendataan dengan jelas, lengkap dan benar, serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan, wajib pajak harus mengembalikannya pada petugas yang ditunjuk, yaitu petugas pajak di kantor dinas pendapatan daerah, kabupaten, atau kota setempat. Yang keempat, petugas pajak mencatat formulir pendataan yang telah dikembalikan oleh wajib pajak dengan memasukkan pada kartu data. Hasil laporan ini akan digunakan sebagai data dalam pelaksanaan perhitungan dan pengenaan pajak. Selanjutnya ada cara pemungutan, penetapan, dan ketetapan pajak. Yang pertama ada cara pemungutan PPJ. Pemungutan PPJ bagi pengguna listrik bukan dari PLN tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan PPJ tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Pemungutan PPJ atas penggunaan listrik dari PLN diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 30 April 2002 tentang pemungutan pajak penerangan jalan.
Yang kedua ada penetapan PPJ berdasarkan formulir pendataan dan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak pengguna listrik bukan dari PLN, wali kota atau bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh wali kota atau bupati menghitung dan menetapkan PPJ yang terutang dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD. Yang ketiga ada ketetapan pajak. Setelah melakukan pemeriksaan atas SPTPD selain menerbitkan SKPD dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, bupati atau wali kota dapat menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar atau SKPDKP, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan atau SKPDKBT, dan surat ketetapan pajak daerah nihil SKPDN. Selanjutnya ada bagi hasil pajak dan biaya pemungutan PJJ. Bagi hasil pajak, hasil penerimaan PPJ merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten atau kota. Khusus PPJ yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan PPJ. Hasil penerimaan PPJ tersebut diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Selanjutnya ada biaya pemungutan. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan yang ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah atau kabupaten. Alokasi biaya pemungutan PPJ yang dipungut oleh PT PLN ditentukan sebagai berikut. A. 94% untuk aparat pelaksana pemungutan yang terdiri dari 1. 54% untuk biaya pemungutan PLN. Yang kedua, 20% untuk petugas PT PLN setempat yang terkait pada pelaksanaan pemungutan. Dan yang ketiga, 20% untuk aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan. Dan yang B, 6% untuk aparat penunjang yaitu tim pembina pusat. Selanjutnya ada kewajiban pejabat dan ketentuan pidana. 1. Kewajiban pejabat. Setiap pejabat yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota untuk mengelola PPJ dilarang memberitahu pihak lain tentang segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 2. Ketentuan pidana. Wajib pajak PPJ khususnya pengguna listrik bukan dari PLN yang karena sengaja atau karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara atau kurungan dan atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang disengaja atau tidak, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.